usluk bitoah, sluku bathok. Goleko Gusti Allah, goleko sejatining urip, bondo taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat apa? Taat bathoke ilahi taat la ilaha illallah, taat kepada la ilaha illallah. Kira-kira ngono ya. Ning aja percaya aku iki ming omonganku dhewe. Percaya karo Gusti Allah, karo Kanjeng Nabi, aja karo aku. Aku mengekeki bahan nek kira-kira nalar kanggomu gawene, nek ora nalar buangen sebab aku ora iso nulung nasibmu. Sok-sok kowe dep-depan dhewe karo malaikat mungkar nakir, aja njur kowe kok riyayane disiki, misale ngono ya. Terus kowe kula manut Muhammadiyah upamane ngono. Muhammadiyah ora ono. Jadi Anda tidak bisa ditolong oleh siapapun. Jadi kalau Anda mengambil keputusan, apakah itu soal rokok, apa itu soal sholat, soal apapun, jangan bergantung siapa-siapa, terus bergantung kepada kedaulatanmu atas akal dan rasamu dewe-dewe. Sebab sok-sok kue dep-depan karo malaikat mungkar nakir, raqib atid, Ridwan dan Malik, ora iso ditulung sapa-sapa kejaba syafaat di Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi saiki kue rasa kokean takon fatwane sapa sing tak nut sapa, wong sok-sok sing berfatwa ki ya ora iso nulungi raimu. Dadi aja rungokke aku ya ora iso nulung kowe. Dadi aku ya emoh kok seleke kuno, kok taati aku mau ditaati sapa-sapa. Gitu loh. Upama bojoku kalau paking taat karo aku, hakikatnya dia taat kepada Allah karena saya menjalankan apa yang Allah perintahkan, maka dia taat kepada Allah melalui hubungannya dengan saya. Tapi tidak ada taat kepada suami, yang ada adalah taat kepada Allah di dalam lingkup atau urusan dengan suami. Tapi hakikatnya adalah taat kepada Allah, kan begitu. Oke. Usluk salik itu orang yang mencari. Usluk itu golek-golek bitoah. Carane kowe golek urip, sejatining urip golek awakmu dhewe sedulur papat lima pancer sak piturute. Amarah lawamah sufiyah mutmainnah. Ya, golek ono pokoke nek kowe amarah kuwi kowe ngadeg pas sembayang. Terus kuwi nafsumu ngadeg jejeg ning iso kudu kok tekuk, kudu ngalahke nafsumu mulane ruku'o. Kuwi sing jenenge lawamah. Ora neng ditekuk nganti kowe sujud, kuwi jenenge sufiyah, ben kowe engko hasile mutmainnah dan seterusnya. Sedulur papat lima pancer ning kowe ora iso tekan mutmainnah kejaba kowe mengacu terus-menerus kepada pancer, yaitu Allah sendiri Subhanahu wa taala. Maka nanti yang dipanggil oleh Allah adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, tidak ya ayyatuhan nafsul ammarah lawamah sufiyah, tapi ya ayyatuhan nafsul. Dadi urip mungkin mbok dadi lurah monggo, presiden monggo, tukang ojek monggo, tani monggo, ora ono masalah angger tekan nanggon wilayah ruang jiwa yang namanya mutmainnah. Nah, usluk bitoah, taatul la ilaha illallah, bado ilailo. Mula saiki sing sregep siramo adusa. Ya, awakmu kok dusi bendino, atimu kok dusi bendino, tangan semua kita dusi, atine pikiran didusi, diresiki, aja ora jujur, aja ora ikhlas, kan gitu ya. Siramo solato menyang solo solato gitu ya. Terus oleh-oleh payung. Kalau kamu rajin sholat, kalau kamu rajin mencari kesejatian hidup, mencari Allah dengan terus-menerus istiqomah dalam sholatmu, maka engkau akan mendapat payung yang canggih, yang kuat, yang pegas dari Allah, yaitu payung muda. Pak jendit lolo-loba, fajadid, kamu harus memperbaharui semuanya. Saiki dinopo? Kemis, umurmu piro? 28. Aku saiki takon. Kamu yang kemarin adalah kamu yang sekarang atau bukan? Kamu sedetik yang lalu adalah kamu yang sekarang atau bukan? Jadi manusia tidak pernah tidak memperbarui dirinya. Manusia selalu fajadid, pak jendit lolo-loba. Ya, wong mati termasuk diperbarui penggaweane nek wis apik wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab.
Kok dandani terus? Kowe terserah nyambut gayemu sing kowe seneng apa, sing kowe bakat apa ora masalah. Dadi bupati ora masalah, tukang ojek ora masalah. Ning kowe kudu ikhlas karo penggaweanmu, kudu tekun karo penggaweanmu nganti ora ana wong sing iso ganteni kowe. Misale kowe gawe welit, apa welit kuwi ya? Anyaman saka godhong tebu sing garing. Di sini namanya welet. Welat, di Jawa Timur welit. Ora apa-apa kowe menggawe welit. Ning ora ana wong sing ngluwi kowe bab gawe welit ngono lho. Dadi anak-anak muda zaman sekarang ini, zaman now, 10 tahun lagi engkau akan bertabrakan langsung dengan kekuatan-kekuatan global. Mulai sekarang kamu harus mencanggihkan pekerjaanmu, harus ahli di dalam pekerjaanmu, harus punya skill yang setinggi-tingginya di dalam apa yang kamu kerjakan. Sehingga nanti kamu tidak kalah bersaing dengan tenaga kerja dari Cina, tenaga kerja dari Korea, dari manapun saja, karena kamu lebih canggih di sini. Benar ya? Jadi saya tidak pernah marah secara politik. Karena saya juga tidak punya hak apa-apa dan saya juga tidak mau mencelakakan Anda semua untuk saya ajak berontak. Kayaknya tidak sukar kalau hanya menurunkan presiden, karena saya pernah menurunkan presiden dan menaikkan presiden. Dengan cara yang sangat sederhana dan cukup saya sendiri, saya tidak akan ngajak siapa-siapa. Ya, saya tidak punya kemarahan politik. Yang saya lakukan adalah qaumun akhor, nandur cah-cah anyar sing luweh ombo atine, luwih jembar pikirane, luwih terampil tangane, luwih terengginas skile, luwih tandang uripe, luwih tangguh mentale, ngono ya. Makanya tadi siapa yang di bawah 25 ngacung 70% lebih. Berarti Anda tahun 2025 Anda akan punya peran besar di dalam kebangkitan Republik Indonesia. Presidenmu mbuh sapa ora penting, sebab dudu soal presiden Indonesia, ning soal bener ora mesine. Nek kowe golek presiden kudu sing iso dandani mesin sing ora dinesoni wong. Bab selama dandani mesin kene kepeksa ora iso mlaku sik sedelet. Harus lapar sebentar, harus poso sebentar supaya hari raya. Nah, maka dibutuhkan seorang pemimpin sing iso diterima atine rakyate wong akeh. Kan gitu. Nah, dia yang akan bisa mawangi atine wong akeh, terus bersabar 2 tahun setelah itu tidak ada sesuatu di muka bumi yang bisa mengalahkan bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia tidak menjajah siapa-siapa. Bangsa Indonesia itu mamayu hayuning bawono. Semua akan senang dengan kita. Wong kita itu dijajah 2-3,5 abad aja ndak marah kok. Ono wong dendam karo Londo? Ora ono. Karo Cina we ra nesu. Nek ono Cina melarat malah sedih hatine. Mesake ya ana Cina kok becak ngono ta. Apik ta niku? Nek wong Jawa becak ra masalah, melarat penting ana Cina kok ming dodol roti utuk-utuk ya mesake Cina kok melarat ngoten ta. Wis saking ngapike jenengan, dan karena hatimu tulus, hatimu baik, Allah akan tulus memberimu kebangkitan dan rezeki. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina su'ifu fil ardi jaluma imah wa najalumul warithin. Allah berjanji akan menolong orang-orang yang selama sejarah ini berlangsung dilemahkan oleh orang lain, dan Allah akan mewariskan kekuatannya, dan Allah akan membuatmu, mengangkatmu menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Siap-siap mulai hari ini. Siap-siap, cah nom-nom siap mulai. Kue kudu canggih, kudu pinter tenan nang penggaweanmu kue. Orang anu gentine nek ora kue. Nanti kue marotuamu wedi kelangan kue. Direkturmu wedi kelangan kue. Akhirnya kue sing dadi direktur, bukan kue sing paling iso. Ngono ya, kue sing paling iso. Jadi cintailah pekerjaanmu dan jangan mencari uang, sebab uang akan mencarimu kalau kamu mencintai pekerjaanmu dan kamu canggih dengan pekerjaanmu. Betul enggak? Nah, ono lurah apik, kui rasa ngopong-ngopong ku mesti rakyatnya murah juga kepada lurahnya itu. Jadi kue aja golek duit, salah nek golek duit. Golek kepribadian yang membuat orang lain butuh kamu dan tidak berani kamu tinggalkan, maka uang akan mengalir kepadamu. Ngono lho. Salahnya kita selama ini mergo golek kekayaan kuwi. Kowe iki menyembah brahala, brahalane ra gelem pisan. Modar to kuwi. Mah ngono kuwi brahalane. Gitu ya. Jadi mumpung kowe isih bisa memperbarui Pak Jentit lolo loba, soale
Nek kowe orang lakoni, engko nek wis wong mati ora obah. Apa yang nek mati obah? Piye coba? Viral. Mati kok obah. Apa meneh sing obah mung kuwi murah? Ayo. Wong mati ora obah, yen obah aja meneh bocah wong gede-gede ya do wedi kabeh, yen urip ayo golek apik. Nek selama iki dikenal golek duit, jane nek iso ki ya diganti golek apik ngono ya, golek sing golek apik lah ngono wae ya. Lho duit ki ya apik anggere ning panggonane. Kabeh ki apik ora apik tergantung wonge. Halal haram asline tergantung wonge. Kowe lak ngerti to? Salat zuhur haram mesti ngerti to, Doan? Saiki jam pira? Ayo salat zuhur. Salat zuhur kok wajib, lak sesuk saiki ya haram no. Sing jangkep to utekmu sing jangkep. Nek ora jangkep sithik haram. Main gitar haram ora? Haram. Pas jumuan kok kowe nang malah main gitar dituduki kowe. Kan gitu. Jadi segala sesuatu itu ya duru ala illatihi, tanya sama majelis tarjih sama bahsul masail, kembali ke konteksnya. Bersetubuh antar suami istri itu baik. Angger orang ning gerdu, angger orang ning pasar ning dalan. Apa ning karo pomang nggo tali kae gantung modaro. Itu ya. Oke. Assalamualaikum, selamat datang di Peweling Ma'iyah. Berikut ini adalah kutipan video Sinau Bareng tahun 2019. Dan inti pada video kali ini adalah Mbah Nun mengungkapkan pendapat beliau mengenai tafsiran lagu Sluku-Sluku Bathok. Lagu Sluku-Sluku Bathok sendiri adalah karangan Raden Syahid atau lebih akrab dikenal dengan nama Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah salah satu anggota dari Wali Songo. Wali Songo adalah dua kata yang berasal dari bahasa Arab dan bahasa Jawa. Wali sendiri memiliki banyak arti seperti pemimpin, sahabat karib, atau orang yang dekat dengan Allah. Sedangkan Songo dalam bahasa Jawa berarti 9. Jadi Wali Songo artinya adalah 9 orang yang dekat dengan Allah. Mungkin itu sekilas gambaran mengenai apa yang ada pada video ini. Dan sebatas yang dapat kami tangkap, kurang lebih beginilah ulasan rangkuman atau pointernya. Poin yang pertama adalah sebelum Mbah Nun mengungkapkan arti dari lagu Sluku-Sluku Bathok, terlebih dahulu Mbah Nun mengingatkan begini. Tapi Anda jangan mempercayai omongan saya. Karena ini hanya sebatas penemuku, intinya jangan percaya kepadaku, tapi percayalah kepada Allah dan Kanjeng Nabi. Karena aku hanya sebatas memberi bahan, kalau masuk akal bagi Anda silahkanlah pakai. Namun jika kira-kira tidak masuk akal maka buanglah saja, sebab aku tidak bisa menolong nasibmu. Esok kelak Anda berhadapan sendiri dengan malaikat Mungkar Nakir, berhadapan sendiri dengan malaikat Israil, berhadapan sendiri dengan malaikat Malik Ridwan, dan seterusnya. Selanjutnya Mbah Nun pun sedikit mengistilahkannya dengan memberi contoh begini. Misalkan Anda ditanyain,
kok Anda Idul Fitrinya duluan? Aku ngikut Muhammadiyah kok. Nah, Muhammadiyah itu tidak ada. Jadi Anda tidak bisa ditolong oleh siapapun saja. NU, Muhammadiyah, MUI, Ustadz, Kiai, Mazhab, atau siapapun saja tidak bisa menolong nasib Anda di akhirat nanti. Karena yang bisa menolong hanyalah amal ibadah Anda dan syafaat Rasulullah. Sehingga Mbah Nun berpesan jika Anda mengambil keputusan, entah itu misalkan soal rokok, soal sholat, atau soal apapun saja, jangan tergantung kepada siapa-siapa. Namun bergantunglah kepada kedaulatanmu atas akal dan rasamu masing-masing. Sebab nanti Anda tidak bisa ditolong oleh siapapun saja saat berhadapan dengan para malaikat Allah di akhirat kelak. Jadi menurut Mbah Nun, jika nanti beliau mengungkapkan tafsiran beliau mengenai lagu Sulku-Sulku Bathok, jangan ada yang banyak bertanya. Ini fatwa dari siapa, penemunya siapa, rujukannya apa, yang berfatwa siapa, dan seterusnya. Karena mereka semua yang berfatwa itu kelak juga tidak bisa menolong Anda. Jadi intinya, percaya ya silakan percaya, tidak juga tidak apa-apa. Yang penting jangan memaksakan pendapat Anda kepada orang lain, dan jangan pula menyalah-nyalahkan orang yang tidak sependapat dengan Anda. Saling berendah hati saja dan bersama-sama memohon semoga apapun ijtihadnya, asalkan niatnya baik, semoga Allah menerimanya. Dalam hal ini, Mbah Nun memang sering mengingatkan di setiap acara sinau bareng atau maiyahan bahwa beliau datang di tengah-tengah jamaah tujuannya bukan untuk dipercayai, akan tetapi beliau datang agar kita semua percaya kepada Allah dan Kanjeng Nabi. Kemudian poin yang kedua adalah dari semua apa yang Mbah Nun kemukakan mengenai lagu Sulku-Sulku Bathok, kami menangkap bahwa arti dari Sulku-Sulku Bathok adalah sebagai berikut. Sulku-Sulku Bathok, Bathoke elailo, artinya teruslah mencari dengan bermodalkan ketaatan tiada Tuhan selain Allah. Jadi ketika kita mencari kesejatian hidup, mencari ilmu, mencari rizki, bekerja, atau apapun saja, maka harus berlandaskan ketaatan Anda kepada Tuhan yang Maha Esa, atau la ilaha illallah, alias janganlah menyekutukan Allah di dalam setiap langkah kita. Intinya sluku dalam bahasa Arab berarti salik atau mencari, dan bathok adalah dua kalimat yang menjadi satu yang diambil dari bahasa Arab bi dan to'at, alias bi to'at yang berarti dengan taat. Siramo menyang Solo, oleh-oleh payung muto. Kemudian pergilah sholat, maka oleh-olehnya adalah payung yang pegas. Mandi berarti membersihkan diri, dalam hal ini berarti membersihkan badan kita, membersihkan hati kita, niat, akal, dan seterusnya. Jadi intinya setelah kita mencari, misalkan setelah kita bekerja, maka mandilah, kemudian pergilah sholat. Maka oleh-olehnya adalah payung yang pegas. Dalam hal ini payung diartikan sebagai perlindungan, sementara muto berarti pegas atau kuat. Bait selanjutnya adalah pacendit lololobah wong mati ora obah yen obah medeni bocah. Pacendit artinya adalah fajadid, atau dalam bahasa Arab berarti maka perbaruilah. Jadi setelah bait yang pertama itu sudah kita lakukan, maka perbaruilah terus, karena pada hakikatnya manusia itu dinamis, maka harus terus-menerus diperbarui dan diperjuangkan. Misalkan dalam mencari rezeki, Anda perbarui terus pekerjaan Anda, berinovasi dan seterusnya. Wong mati ora obah artinya adalah orang mati tidak bergerak. Maksudnya, mumpung kita masih diberi kesempatan untuk hidup, maka teruslah perbarui perjuangan kita di dalam mencari kesejatian hidup. Karena saat kita sudah mati, maka kita sudah tidak bisa lagi bergerak
dan kita sudah tidak dapat lagi berjuang. Alias segala perbuatan baik kita atau amal ibadah kita sudah terputus. Artinya kita sudah tidak bisa lagi berjuang dengan jiwa dan raga kita di dalam kehidupan ini. Mungkin hanya itu sebatas yang dapat kami tangkap mengenai arti atau tafsiran lagu Sluku-Sluku Bathok yang disampaikan oleh Mbah Nun pada video ini. Sedikit informasi bagi kita semua, Sunan Kalijaga sendiri sangat akrab di hati dan pikiran masyarakat Indonesia, bahkan hingga saat ini generasi yang jauh setelahnya. Mungkin banyak faktor mengapa Sunan Kalijaga masih hangat di hati generasi yang jauh sesudahnya. Salah satunya adalah banyak sekali pesan atau nasihat yang beliau selipkan atau titipkan kepada anak-anak lewat lagu-lagu dolanan anak. Dan ini juga adalah strategi yang luar biasa di mana Sunan Kalijaga memilih untuk menitipkan pesan-pesan itu kepada anak-anak karena pesan itu akan awet jika dititipkan kepada anak-anak. Bahkan Wali Songo sendiri tidak bisa dipisahkan dari hati masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa, karena 9 wali itulah yang berjuang menyebarkan agama Islam di tanah Nusantara. Ingat ya, yang menyebarkan bukan yang pertama memasukkan. Artinya, dulu Islam sudah datang ke Indonesia, namun tidak terlalu diterima karena yang membawa adalah orang-orang kaya atau saudagar. Sementara saat Islam yang membawa adalah orang soleh alias Wali Songo, maka tidak sampai 2 tahun Islam sudah menyebar ke seluruh Nusantara dan dapat diterima di hati orang Jawa. Semua itu atas jariah dari Wali Songo. Alhamdulillah. Dalam hal ini, jika kita mencoba untuk sedikit merenunginya, maka mindset nenek moyang kita jauh lebih modern dibanding kita, di mana mereka lebih mempercayai orang yang baik dibanding orang yang berduit. Jadi tingkatan pertama di mata masyarakat Nusantara dahulu kala adalah orang baik. Berbeda dengan zaman yang mengaku modern sekarang ini, di mana orang yang paling menyilaukan pandangan manusia modern adalah orang-orang yang kaya. Oke dulur-dulur, sampai di sini dulu ya ulasan atau pointernya. Sebenarnya masih ada begitu banyak hal yang dapat kita pelajari bersama dari kutipan Sinau Bareng pada video ini. Ulasan, pointer atau rangkuman yang kami ungkapkan itu hanya sedikit gambaran saja. Dan semua yang kami ungkapkan itu bukanlah sebuah kebenaran. Hanya saja semoga dapat sedikit menambah referensi. Mohon maaf atas semua kelemahan sudut pandang kami. Matur suwun dan sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum.